Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guys, teman-teman Rizky Travel Vlog. Nah, inilah keadaannya kalau di siang hari kegiatan di Empang ya seperti ini. Nah, air posisinya tadi pagi sampai di sini, tapi kalau siang dia surut, nanti sore naik lagi, nanti malam surut lagi, subuh naik lagi. Nah, ini di depan ini ada proses pelepasan pembersihan udang, yaitu dari kepala ke badannya. Nah, yang badannya inilah yang akan diekspor ke luar negeri. Oh, prosesnya nah, jadi udangnya itu dipisahkan dengan kepalanya, jadi badannya itu yang ada harga nilai jualnya. Nah, yang ada harga nilai jualnya itu di badan, itulah yang akan diekspor ke luar negeri. Nah, biasa sih di hari-hari tertentu seperti kepiting, udang itu agak mahal, biasa di menjelang Natal atau hari raya Imlek. Nah, karena konsumsi seafood ini kan rata-rata dari Cina, dari benua Asia benua Asia Timur. Nah, itu lebih suka mereka yang bermakanan seafood, jadi harganya lebih agak tinggi di kala-kala hari Imlek maupun hari Natal atau Tahun Baru. Itu konsumsinya lebih banyak, ya sama seperti kalau kita Idul Adha, itu harga kambing atau sapi itu akan melonjak atau mahal. Tapi kalau di sini itu dia seafood seperti udang atau kepiting. Jadi udang yang diekspor jadi bukan bentuk utuh ya, tapi dipisahkan antara kepala sama badan. Jadi badan udang itulah yang berharga nilai yang cukup tinggi untuk diekspor. Jadi diekspornya kalau di daerah Delta Mahakam ini biasa ditampung di Sungai Meriam. Di sana ada kapal khususnya yang langsung mengekspor ke luar negeri, termasuk kepiting merah, kepiting hitam. Nah, itu komoditinya sangat tinggi. Kadang pernah sampai 6 kepiting tuh 600.000, kadang pernah 1 kilo itu 500.000. Jadi luar biasa mahal karena makanannya cukup mahal. Nanti kita mungkin agak sore karena masih panas, kita akan keliling sekitar tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rizky Travel Vlog. Kali ini akan jalan-jalan keliling Empang. Nah, bagaimana suasananya keliling Empang di sore hari? Kita ke sana teman-teman ya. Luas Empang ini kurang lebih 56 hektar. Jadi sampai sana luas. Batasnya itu pohon nipah. Jadi anak sungai ini pohon nipah. Nah, disinilah empangnya. Rata-rata masyarakat di sini empangnya begitu ya teman-teman. Nah, di sini untuk listrik pakai genset. Nah, ini ada genset. Ada genset. Inilah yang menopang keseharian dari Empang. Ini pipa keluar masuknya air. Kalau air pasang ini akan keluar air, karena ini airnya siang lagi surut, jadi tidak ada air keluar. Nah, tuh. Jalannya ini panjang. Nah, tuh ini luas teman-teman, kurang lebih 56 hektar. Ini pohon nipah. Enggak bisa tuh pelet besar kok bukan tuh.
Oke guys, tiap jarak 50 meter atau 100 meter selalu ada pintu air ya. Nah seperti ini pintu airnya. Nah, karena ini luasnya kurang lebih 56 hektar, jadi dia harus mempunyai banyak pintu air. Nah, kurang lebih ada 3 atau 4 pintu air di sini ya teman-teman, untuk pintu air utama dari anak sungai menuju ke empang, karena untuk pengisian biar cepat penuh. Karena kolam empang yang dimiliki ini kurang lebih 56 hektar, jadi harus perlu banyak pintu air untuk mengisi air di dalam empang ini sendiri. Jadi di dalam empang ini pembibitannya banyak ya teman-teman. Yang komoditas utamanya itu seperti udang yang diekspor. Nah itu komoditas utama. Dan kedua adalah kepiting hitam sama kepiting yang merah. Nah itulah dua komoditas yang memang dipelihara di empang ini. Ikan ada, tapi hanya selingan, seperti ikan bandeng dan ikan yang lain-lain. Komoditi yang paling utama yaitu tadi kepiting dan udang yang diekspor. Kalau kepiting yang pernah saya bilang, kalau yang merah itu kisaran harganya 250.000 1 kilo. Kalau yang hitam itu 180.000. Jadi itu pun kembali lagi tergantung suasana harinya, seperti tahun baru, Imlek. Nah itu agak mahal, dan pernah saya dengar itu kadang tembus sampai 500.000 1 kilo. Luar biasa teman-teman. Jadi para pengempang ini dia selingannya itu dari kepiting itulah. Nah nanti dari kepiting itu biasa dibarter dengan para penjual sembako, para penjual air untuk dimasak, air tawar. Nah itu mereka akan barter. Bisa juga kadang sistemnya cash, tergantung nanti kesepakatan antara pembeli dan penjual itu sendiri, itu bagaimana sistemnya. Jadi empang ini tepatnya berada di Delta Mahakam. Jadi kalau dari Muara Jawa kemarin kita akan jalan itu kurang lebih 45 menit pakai kapal kelotok, itu akan sampai di empang ini. Kadang para pengempang ini teman-teman, mereka tinggal di sini kadang 3 bulan, 4 bulan. Kalau sudah selesai masa panen, mereka akan ke kota. Istilahnya menghilangkan kesepian di empang ini, karena tetangga cukup jauh. Memang banyak empang-empang di sini, cuma tetangganya itu berjauhan teman-teman, nggak dekat. Nah jadi masing-masing empang tuh tergantung. Kadang penjaganya ada 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah ini penjaga dari empang ini sendiri. Jadi luas empang ini 56 hektar. Nah kalau kondisi panas jalannya enak ya, kering tanahnya. Tapi kalau hujan jalannya akan becek dan lengket tanahnya ini, karena ini tanah liat. Nah ini yang saya bilang, kalau tanah liat renovasi begini itu sekitar 7 tahun. Tapi kalau tanahnya pasir itu 3 tahun dia sudah harus renov, dan renovnya harus pakai eksa yang amfibi. Jadi bukan eksa yang sering di darat, biasanya eksanya amfibi yang dia terapung di sungai. Ini sudah waktunya asar, jadi enak kita teman-teman. Di sini kita mudah mengetahui sudah waktunya asar. Jadi kita tunaikan ibadah sholat kita, walaupun kita di tengah empang seperti ini. Rezeki semua mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman, bagi yang muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Mari kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan channel Rizky Travel Vlog. Ya inilah kondisi empang
Jadi kala sore hari ya kita bisa melihat di sekelilingnya empang ini begitu luas sampai kita tidak kelihatan kalau dari sana ujung sama ujungnya. Jadi dia selalu empang ini berbatasannya dengan pohon nipah. Nah, di baliknya pohon nipah itulah anak sungai yang memisahkan antara empang dengan sungai itu sendiri ya dari pohon nipah. Jadi batasnya itu ya dari pohon nipah ini. Jadi pohon nipah itu keliling ke sana sampai nanti dia tembus ujung di sana. Nah, nanti di sebelahnya lagi itu ada empangnya orang juga. Nah, empang tetangganya lagi. Nah, jadi kalau yang di sini itu kurang lebih 56 hektar. Nah, tapi dia merintis dari awal kecil. Nah, sampai sukses, makanya dia sampai besar menjadi 56 hektar. Kurang lebih 56 hektar luas dari empang ini. Nah, jadi pintu airnya tadi kita lewati kurang lebih ada 3 ternyata teman-teman. 3 pintu air di paling ujung, tengah, sama di ujung. Jadi dia ketemunya sisi kiri, sisi kanan, dan di tengah-tengahnya ada pintu air lagi. Karena luasnya empang ini jadi harus memiliki pintu air yang banyak untuk mengisi air. Jadi bermacam-macam ya di dalam ini, ada kepiting, ada udang yang ditebar benihnya, dan masing-masing itu mempunyai masa panen yang berbeda-beda. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan masa panennya. Jadi nggak menentu, nggak merata. Jadi mereka para pengempang ini tinggal di empang ini ya cukup lama, kadang 3 bulan, 4 bulan, pokoknya sampai masa panen itu berakhir, sampai masa panen itu selesai ya. Kalau sudah selesai, kepiting sama udang tadi dibawalah ke daerah Sungai Meriam. Disitulah para pengepul sudah siap menunggu untuk siap diekspor ke luar negeri. Nah, nanti disitulah menentukan harga berapa per kilonya udang itu sendiri dan kepiting itu sendiri. Wah, luar biasa teman-teman kalau punya usaha empang seperti ini, luas begini. Wow, mantap lah, bisa untuk menghidupi. Nah, jadi ini pohon nipah, inilah batas sungai dengan empang dibatasi dengan pohon nipah. Nah, jadi itu batasnya. Nah, inilah empang kalau kala di sore hari. Oke teman-teman. Oke teman-teman, Rizky Travel Vlog, ini yang saya bilang tadi, pemisah antara empang dengan sungai. Nah, teman-teman bisa lihat di depan ini itu anak sungai. Nah, pemisahnya ini adalah daun nipah. Nah, setelah daun nipah maka kita akan ketemu empang. Nah, itu pintu airnya di depan. Disitulah pasang surut sungai, air akan masuk. Kalau air surut maka air dari empang itu akan terbendung dengan pintu air, jadi tidak bisa keluar. Kalau saat panen, nah maka pintu air itu akan dibuka, dijagalah dengan jaring agar seperti kepiting dan udang bisa terperangkap, nanti baru ditarik seperti yang kita lihat tadi malam. Nah, jadi pemisahnya empang, pohon nipah, baru depannya ini sungai. Nah, ini adalah delta Mahakam ya teman-teman. Jadi ini tembus bisa ke Samarinda, bisa ke arah laut lepas. Nah, ada yang kemarin sempat kita lihat ya, yang banyak kapal ponton batubara. Nah, itu alur transportasi, baik alur transportasi pengangkutan batubara maupun transportasi kapal barang, logistik, dan kapal penumpang yang biasa teman-teman yang mau ingin ke Sulawesi, ke Parepare, dari Samarinda Parepare. Nah, alur sungai itulah yang dipakai untuk kapal keluar masuk menuju pelabuhan Samarinda. Nah, ini ya. Nah, kalau ini di depan karena kenapa sepi, ini bukan alur masuk ke Sungai Mahakam untuk kapal besar, jadi dia ada terkhusus sendiri. Karena kalau tidak khusus alurnya maka dia akan kandas, karena alur sungai itu harus dalam, bisa memuat transportasi seperti kapal-kapal besar, kapal-kapal logistik,
kapal-kapal penumpang yang tujuan Samarinda Parepare. Kalau yang untuk alur seperti ini biasa kapal kecil, kapal para pengempang yang ingin menjual hasil panennya ke daerah Sungai Meriam, yaitu di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kawasan Delta Mahakam ini masih masuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi begitu luasnya Kabupaten Kutai Kartanegara, dari Bukit Soeharto sampai ke daerah Delta Mahakam yang dekat dengan alur laut. Nah, jadi Delta Mahakam ini kaya dengan sumber daya alamnya juga ya teman-teman, seperti minyak dan gas bumi yang sekarang dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam, miliknya dalam negeri. Kalau dulu dikelola oleh perusahaan asing swasta, yaitu Total IP Indonesia yang dikelola oleh negara Perancis, tapi sekarang sudah dikelola oleh negara kita sendiri, yaitu melalui Pertamina Hulu Mahakam. Oke teman-teman, inilah sekilas kita dengan empang yang berada di Delta Mahakam. Kita coba nih, habis panen udang, nah antarnya ke sana ke ujung pakai kapal, pakai kapal kelotok. Nah itu kapalnya, mesinnya pakai kapal mesin kelotok. Oh ya, ini lihat gaspol memang. langsung dinyalakan. Ini dia guys, kita pakai kapal guys.